Bagi yang ingin mensupport Mimin, Mimin sudah mencantumkan link Sawerianya di deskripsi. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Nili menarik perhatian dan pikirannya. Setelah ia menyelesaikan putaran budidaya ini, Nili akan bersiap untuk menghancurkan telur. Berdasarkan haus darah yang baru saja dilepaskannya, telur ini jelas merupakan keberadaan yang berbahaya. Begitu ide itu terlintas di benak Nili, kulit telurnya retak. Dia segera membuka matanya, dengan cepat mengeluarkan telur itu, dan menyaksikan cangkang telur itu dengan cepat terbelah. Energi yang menakutkan menyapu seluruh lingkungan. Aku sudah kehabisan waktu. Nili mengerutkan alisnya sejenak. Mata Yuyan juga tertuju pada telur di tangan Nili. Kulit telur retak dan riak energi yang menakutkan mereda. Kepala bulat kuning keemasan muncul. Segera setelah itu, benda seperti bola dengan cairan lengket di sekujur tubuhnya jatuh dengan sedikit percikan. Nili memperbaiki pandangannya pada makhluk itu. Benda yang jatuh di tanah, dan berdiri gemetar, memiliki tubuh kuning keemasan dan perut besar, dengan sepasang sayap kecil yang tumbuh dari punggungnya. Saat berjalan, tubuhnya terhuyung-huyung ke kiri dan ke kanan seperti bebek. Itu membuka matanya yang besar lebar-lebar. Makhluk itu terhuyung-huyung ke sisi Nili, berayun ke kiri dan ke kanan, lalu menyenggol kepalanya yang bundar di kakinya. Satu mata bulat menatap Nili dengan polos. Nili telah mengumpulkan 3 energi hukum dan siap untuk membunuhnya, namun, ketika dia melihat ekspresi polos dan tidak berbahaya di wajah si kecil, dia menghentikan tindakannya. Pria kecil ini tampaknya tidak berbahaya seperti yang dia bayangkan. Nili masih bisa merasakan bahwa ranah jiwanya memiliki sedikit hubungan dengannya. Selama inkubasi telur misterius itu, Yuyan juga ditakuti olehnya, karena energi yang dikeluarkannya terlalu kuat. Namun, sekarang dia telah melihat pria kecil yang benar-benar muncul dari telur, bahkan dia tercengang. Yuyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Nili, makhluk apa ini? Nili mencoba merasakan aura makhluk itu, tetapi tidak dapat mendeteksi riak energi sedikit pun dari si kecil. Mau tak mau dia meragukan apakah makhluk ini benar-benar yang menetas dari telur itu. Sebelum telur menetas, ia telah menyerap energi hukum senilai laut yang sangat besar dari Nili, namun, sekarang tidak ada riak sedikit pun yang datang darinya. Pria kecil itu berteriak kepada Yuyan dengan suara kekanak-kanakan. Tatapan tajam Yuyan perlahan berubah lembut saat dia berkata, pria kecil ini tidak terlihat seperti ancaman. Haruskah kita menyimpannya? Tatapan Nili jatuh kembali ke pria kecil itu. Pada saat itu menetas, Nili pasti merasakan haus darah yang mengerikan. Tapi melihat penampilannya yang polos dan tidak tahu apa-apa, hatinya juga melunak. Bagaimanapun, haus darah itu berasal dari garis keturunannya. Itu baru saja lahir ke dunia ini dan belum melakukan kesalahan apapun. Selanjutnya, dalam perspektif Nili, itu bukan masalah permanen. Selama Nili menggunakan energinya sendiri untuk mereformasi si kecil sejak lahir dan membalikkan haus darah di garis keturunannya, ia seharusnya tidak berjalan di jalur leluhurnya saat ia tumbuh dewasa. Kalau begitu, kami akan menyimpannya, kata Nili. Dia sudah memiliki rencana untuk mereformasinya. Si kecil jelas tidak bisa mengerti apa yang Nili dan Yuyan bicarakan dan hanya berdiri di sana dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Terpengaruh oleh betapa menggemaskannya si kecil, Yuyan terbang ke bawah dan mendarat di sampingnya. Dia menepuk kepala bulat si kecil dan berkata, mulai sekarang, kamu akan ikut dengan kami. Anda harus mendengarkan kami, oke? Si kecil sepertinya mengerti kata-kata Yuyan dan menganggukkan kepalanya. Nili, lihat, sepertinya si kecil mengerti aku. Yuyan menangis karena kejutan yang tak terduga. Si kecil membuka mulutnya dan menggigit gaun Yuyan, merobek sebagian besar kainnya. Gaun Yuyan ditenun dari energi hukum, tidak mungkin bagi orang biasa untuk merobeknya. Namun, si kecil merobek gaunnya semudah itu seperti terbuat dari kertas. Terperangkap lengah, bagian bawah tubuh Yuyan langsung terbuka, hanya menyisakan secarik merah muda yang robek. Melalui air mata, garis pantatnya yang bulat sempurna dan montok bisa terlihat samar-samar. Saat melihatnya, Nili tidak bisa menahan tawa.
Biasanya, Yuyan membawa dirinya dengan anggun, tetapi sekarang gaunnya telah dirobek oleh si kecil. Untungnya, tidak ada orang lain yang hadir, jika tidak, Yuyan akan terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya di depan umum lagi. Wajah Yuyan langsung menjadi hitam. Dia terbang kembali ke bahu Nili dan dengan cepat memutar gaun lain dari energi hukum. Hal sesat seperti itu, akan lebih baik untuk membunuhnya saja. Nada bicara Yuyan sedingin es dan dipenuhi dengan niat membunuh. Si kecil tampak sangat gembira saat menundukkan kepalanya dan menelan bagian gaun Yuyan. Nili tidak bisa menahan senyumnya saat dia berkata, "Saudari Yuyan, itu tidak sengaja. Itu tidak tahu bahwa itu seharusnya menjadi pakaian Anda dan hanya berpikir bahwa itu semua adalah energi hukum. Sepertinya orang ini adalah makhluk yang hidup dari energi." Yuyan mendengus. Meskipun tubuhnya telah dilihat oleh Nili sebelumnya, saat itulah tubuh ilahinya baru saja terbentuk. Tidak ada yang bisa disalahkan atas kejadian itu. Tapi kali ini, gaunnya benar-benar robek dan Nili telah melihatnya lagi. Ini benar-benar memalukan. Namun, kata-kata Nili menenangkan Yuyan sedikit, dan ekspresi wajahnya santai. Menurut Nili, energi hukum setara dengan makanan untuk si kecil. Makhluk itu masih tidak tahu gaun apa itu. Pria kecil, kamu tidak bisa begitu saja merobek gaun seorang gadis. Apakah kamu mengerti? Nili setengah berjongkok dan menggunakan jarinya untuk menepuk kepala si kecil. Si kecil mengangguk dan sepertinya mengerti apa yang baru saja dikatakan Nili. Mata bulatnya berkeliaran dan mendarat di gaun Yuyan yang dibentuk ulang. Matanya tiba-tiba menyala dan mulai menangis saat berkedip cerah. Saat melihat ini, Yuyan tidak bisa menahan untuk menutup kakinya yang panjang dan ramping, mencengkeram gaunnya, dan menunjukkan ekspresi wajah yang berbeda. Gaun yang dibentuk melalui energi hukum tidak mudah robek dalam keadaan normal, bahkan oleh senjata yang kuat. Dengan benar, dia tidak perlu khawatir akan robek. Namun, ketajaman gigi si kecil membuat gaunnya tampak seperti tidak ada apa-apanya. Yuyan merasa sangat tertekan. Nili membuang tangannya dengan putus asa. Saya tidak punya ide lagi. Tiba-tiba, sepertinya dia tidak bisa mengerti bahasa manusia lagi. Sepertinya kakak Yuyan harus beralih ke gaun biasa mulai sekarang. Beralih ke gaun biasa. Wajah Yuyan menjadi hitam. Dalam pertempuran antara dewa spiritual, apa yang bisa dilakukan oleh pakaian biasa? Itu akan hancur dalam satu pertempuran. Mengapa kamu tidak beralih ke pakaian biasa untuk penggunaan sehari-hari dan membuat yang lain terbuat dari energi hukum? Nili tidak bisa tersenyum saat ia membuat sarannya. Saat Nili dan Yuyan berbicara, perhatian si kecil berkeliaran. Tampaknya sedang mencari sesuatu untuk dimakan saat perutnya bergemuruh dengan suara yang terdengar. Tiba-tiba, ia bereaksi terhadap sesuatu, membuka mulutnya, dan mulai menghirup. Api hitam di lantai 5 dengan cepat berkumpul menjadi pusaran besar. Perut si kecil awalnya rata. Saat menghirup api hitam dari lantai 5, perut itu mulai mengembang. Beberapa saat kemudian, api hitam di lantai 5 telah padam. Setelah tugas selesai, si kecil berubah menjadi bola bundar. Itu menepuk perutnya dengan sayap pendeknya dan bersendawa puas saat ekspresi senang memenuhi wajahnya. Pada titik ini, ia tidak lagi bisa bergerak secara normal dan akhirnya berguling-guling seperti bola. Nili dan Yuyan sama-sama tercengang saat mereka menontonnya. Itu adalah api hitam dari lantai 5 menara neraka hitam. Mereka semua diserap oleh pria kecil ini. Kulit kepala Nili kesemutan. Si kecil ini terlalu menakutkan. Ini pada dasarnya adalah monster yang bisa melahap semua jenis energi. Jika sudah begitu menakutkan sejak lahir, seperti apa jadinya di masa depan? Nili tidak tahu berapa lama dia bisa mengatasinya. Pria kecil itu mendesah saat berguling ke kaki Nili dan menyentuh kakinya, tampak sangat patuh. Nili terdiam beberapa saat. Melalui kekuatan jiwanya, dia merasakan hubungan yang menghubungkan mereka dan hatinya melunak. Lupakan saja, dia memutuskan untuk melanjutkan rencananya untuk mereformasi makhluk itu. Pada saat yang sama, di lantai 9 tanah kematian 9 lapis. 7 ahli saling memandang dengan kaget. Binatang iblis macam apa pria kecil itu? Untuk memiliki kekuatan yang begitu kuat. Itu benar-benar menyerap semua api hitam dari lantai 5 menara neraka hitam.
Sok mendalam tercermin di wajah Tianhun. Master Nether sedikit mengernyit dan berkata, tidak ada dari kita yang pernah melihat makhluk ini sebelumnya. Saya khawatir itu bukan binatang iblis, tetapi binatang spiritual. Binatang spiritual, garis keturunan kuno, Ling Yun dan yang lainnya semua tercengang. Namun, sekarang setelah mereka memikirkannya, hanya binatang spiritual yang memiliki kekuatan seperti itu. Binatang spiritual harus mengenali tuannya saat menetas dan memiliki hubungan timbal balik dengannya. Membangun koneksi jiwa yang aman dan tak tergoyahkan dengan tuannya. Keberuntungan anak muda ini memang luar biasa karena telah menetaskan binatang spiritual. Bahkan orang tua seperti kita tidak bisa mendapatkan binatang spiritual tingkat rendah. Tianhun berkata dengan iri. Bahkan di dunia reruntuhan drakonik, binatang spiritual sangat langka. Pada saat yang sama, Nili perlahan membungkuk sambil menundukkan kepalanya untuk melihat pria kecil itu. Dalam kehidupan sebelumnya, Nili telah memiliki binatang spiritual, oleh karena itu, dia tahu keberadaan seperti apa mereka. Saat binatang spiritual menetas, itu akan membentuk ikatan jiwa yang tidak bisa dipecahkan dengan tuannya. Namun, ketika pria kecil ini telah menetas, meskipun Nili samar-samar bisa merasakan jejak koneksi jiwa, itu bukan yang tidak bisa dipecahkan. Dia bisa merasakan bahwa makhluk ini jelas bukan makhluk biasa. Melihat ekspresi puas dari si kecil ini, Nili tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya lucu. Si kecil ini memiliki kebijaksanaan spiritual yang sangat tinggi. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Jindan. Nili tidak bisa menahan tawa. Saat ini, pria kecil ini sangat bulat sehingga tidak terlihat berbeda dari telur. Selanjutnya, tubuhnya berwarna kuning keemasan, jadi nama ini paling pas. Jindan. Yuyan membuat ekspresi aneh pada nama aneh itu. Tapi terlepas dari siapa nama pria kecil itu, Yuyan memutuskan bahwa dia tidak akan pernah menggodanya lagi. Karena api hitam dari lantai 5 telah tersedot kering, satu-satunya pilihan mereka adalah menuju ke lantai 6. Meskipun api dari lantai 4 dan 6 bergegas masuk untuk mengisi ruang, itu masih terlalu tipis. Saudari Yuyan, mari kita menuju lantai 6, kata Nili sambil melirik Yuyan. Yuyan mengangguk. Sejak Jindan menghabiskan api hitam di lantai 5, dia tidak bisa berkultivasi lagi dan hanya bisa pindah ke lantai 6. Namun, Raja Iblis juga berada di lantai 6. Dia berharap perkelahian tidak akan pecah, jika itu terjadi, peluang mereka untuk menang akan sangat rendah. Nili berjalan menuju tangga yang menuju ke lantai 6. Dia memutar kepalanya dan melihat Jindan dengan canggung menggoyangkan tubuhnya yang menggembung dalam upaya untuk mengikuti. Tampaknya si kecil agak bergantung padanya. Ketika dia melihat betapa canggungnya Jindan, Nili melambaikan tangan kanannya, mengumpulkan jejak energi hukum, dan mengangkat Jindan, membuat si kecil melayang di belakangnya. Meskipun Jindan melayang, ia terus mengayunkan kaki kecilnya yang gemuk dan tampak seperti sedang berjalan-jalan santai di udara. Nili tidak bisa menahan tawa, si kecil berpikir itu berjalan sendiri. Bersama dengan Jindan dan Yuyan, Nili menaiki tangga spiral menuju lantai 6. Lantai 6 menara neraka hitam. Saat Nili melangkah ke lantai 6, lingkungannya tiba-tiba berubah menjadi ruang tanpa batas. Memikirkan bahwa lantai 6 menara neraka hitam sebenarnya adalah ruangan yang luas seperti ini. Itu terlihat seperti ilusi. Yuyan berkata sambil mengerutkan alisnya sejenak. Dalam ruang yang luas ini, tampaknya ada aura kuat yang tak terhitung jumlahnya yang menyembunyikan diri mereka sendiri dan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka, menyebabkan rambut mereka berdiri. Saya tidak bisa diganggu tentang mereka. Satu-satunya tujuan saya adalah memahami kondisi mental Anata dan lulus ujian Nether Master. Kata Nili sambil duduk, menyilangkan kakinya, dan mulai berkultivasi. Yuyan berjaga di sisi Nili dan bersiap untuk terlibat dalam pertempuran setiap saat, jika diperlukan. Meskipun kehadirannya tidak jelas, dia bisa merasakan ada sesuatu yang menakutkan bersembunyi di ruang ini. Adapun Jindan, itu mendengkur di sisi Nili. Sebelumnya, Nili sempat melakukan kontak dengan kondisi mental Anata, namun, hal itu terganggu ketika telur emas menetas. Orang biasa akan merasa sulit untuk memasuki kembali keadaan itu setelah tiba-tiba terganggu. Namun,
Nili tampak tenang dan dengan cepat menemukan perasaan itu lagi. Jiwanya melayang dan memasuki keadaan aneh. Dia hampir bisa melihat pohon anggur di alam jiwanya perlahan tumbuh. Kuncup bunga di atasnya membengkak murni dan penuh, tampak seolah-olah akan mekar kapan saja sekarang. Hanya dengan mengarahkan pandangannya pada bunga itu, perasaan indah memenuhi dadanya dan kondisi mentalnya terbuka. Nili memasuki keadaan wawasan yang mendalam dalam keadaan yang mendalam sebagai tubuh fisiknya terus menyempurnakan dirinya di bawah tekanan api hitam. Kotoran berwarna hitam dikeluarkan dari kulitnya dan dengan cepat dibakar sampai kehampaan oleh api hitam. Kulit Nili menjadi lebih cerah dan semangat heroik di antara alisnya meningkat. Dia kehilangan jejak waktu saat dia perlahan membenamkan dirinya dalam keadaan yang mendalam. Waktu terus mengalir. Tiba-tiba, Nili mendengar suara yang kuat bergerak dari sekelilingnya ke dalam pikirannya. Tak terbatas tidak memiliki awal, tidak ada awal yang tidak memiliki akhir. Seolah-olah Nili tiba-tiba menjadi tercerahkan, sejumlah besar energi mengalir ke kepalanya. Dia merasakan aliran jiwa yang kuat ke ranah jiwanya, seolah-olah mencoba untuk menempatinya. Nili, yang duduk, tiba-tiba mengerutkan alisnya kesakitan. Dia bisa merasakan permusuhan di jiwa ini, itu dipenuhi dengan haus darah. Rasa sakit membuat seluruh tubuhnya terasa seperti meledak. Saya akhirnya menemukan pewaris lain. Saya telah tinggal di tempat terkutuk ini karena Tuhan tahu berapa lama, tetapi saya akhirnya bisa melihat matahari dan langit lagi. Jiwa itu tertawa dengan ganas karena dengan panik menyerang ranah jiwa Nili. Salah satu penerus Kaisar Kongming. Orang ini mencoba untuk memiliki tubuhku. Nili dingin mendengus. Orang ini benar-benar meremehkannya. Nili pasti tidak akan mengizinkannya. Nili segera menarik kembali ranah jiwanya, mengumpulkan 3 jenis energi hukum, dan menyerang jiwa alien. 3 energi hukum dengan liar bertabrakan dengan jiwa. Merasakan perlawanan sengit Nili, jiwa terkejut. Jadi, kamu tahu cara mengecilkan ranah jiwamu dan mampu menggunakan energi hukum untuk melawanku. Anda memang mampu di usia yang begitu muda. Namun, masih tidak mungkin untuk sepenuhnya menolakku. Jiwa alien tiba-tiba membelah dirinya menjadi beberapa bagian dan menghindari serangan energi hukum, lalu meluncurkan serangan langsung ke ranah jiwa Nili. Orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Nili mengerutkan alisnya. Tanpa ragu-ragu, dia mengerahkan kekuatan panda bertaring dan roh iblis bayangan iblis untuk mengelilingi jiwanya. Dari mana saja anak ini? Untuk mendapatkan wawasan tentang 3 jenis energi hukum dan telah terintegrasi dengan 2 roh iblis. Jiwa yang menyerang benar-benar terkejut saat menyadari bahwa Nili jauh lebih dari yang dia harapkan. Dia belum pernah melihat orang dengan 2 roh iblis. Saat jiwa mencoba untuk mengambil alih tubuh Nili, ia berhasil menghindari serangan dari 3 energi hukum, tetapi tidak dapat menghindari 2 roh iblis. Namun, jika ingin mengambil alih ranah jiwa Nili, dia harus mengalahkan mereka. Jiwa alien terlibat dalam pertempuran sengit melawan 2 roh iblis. Nili merasa seolah-olah ranah jiwanya akan meledak dari tabrakan energi yang menakutkan. Dia tidak berpikir bahwa itu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh alam jiwanya lebih lama lagi. Jiwa ini terlalu kuat. Saat pertempuran berlangsung, Nili bisa merasakan bahwa 2 roh iblis sedang ditekan sampai-sampai mereka tidak bisa bernapas sama sekali. Hahaha, tubuh ini bahkan lebih baik dari yang aku harapkan. Jika itu masalahnya, maka mulai sekarang, tubuh ini akan menjadi milikku, Kong Yan. Jiwa itu tertawa terbahak-bahak saat dia menekan 2 roh iblis, seolah-olah dia mencoba untuk mengusir mereka dari ranah jiwa Nili. Nama jiwa ini adalah Kong Yan. Kentut tua, keluar dari ranah jiwaku sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Nili mendengus saat dia secara agresif mengaktifkan arai jiwa, menyerap kekuatan jiwa dari Duan Jian dan yang lainnya untuk mempersiapkan serangan baliknya. Jiwa yang menyerang merasakan upaya panik Nili untuk melawan, namun, dari sudut pandangnya, perjuangan Nili sia-sia. Huff, menjadi tidak sopan dengan saya. Anda terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Bahkan jika aku hanya sisa jiwa, aku lebih dari cukup untuk berurusan dengan orang sepertimu. Jiwa langsung dibebankan pada ranah jiwa Nili. Nili memanipulasi semua kekuatan jiwanya menjadi tombak paling tajam dan menembakkannya ke arah jiwa.
Pertempuran di ranah jiwa Nili tumbuh lebih dan lebih intens. Meskipun jiwa ini kuat, itu juga tidak dapat memperoleh keuntungan apapun atas Nili. Jiwa berbicara dengan nada heran dan marah. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kendalimu atas kekuatan jiwa akan mencapai tingkat yang menakjubkan. Nili bisa memanipulasi kekuatan jiwanya sesuai keinginannya. Karena itu, bahkan jika jiwa itu beberapa kali lebih kuat darinya, dia masih bisa menghadapinya. Saat ia melihat ekspresi sedih Nili, Yuyan tidak bisa membantu mengerutkan alisnya untuk sesaat. Dia bisa merasakan bahwa budidaya Nili tampaknya salah, karena energi hukum di sekitarnya terlibat dalam kekacauan. Dia mendarat di bahu Nili dan mencoba untuk memeriksa kondisinya. Bagaimana jadinya seperti ini? Alis Yuyan berkerut erat. Terjebak dalam kebuntuan melawan jiwa, Nili tiba-tiba punya ide. Ada sesuatu di ranah jiwanya yang bahkan bisa menyebabkan Nili merasa takut. Itu akan menjadi pokok anggur yang berada di kedalaman ranah jiwanya. Nili segera memobilisasi pohon anggur dan memutarnya ke arah jiwa alien. Apa hal terkutuk ini? Mengapa sesuatu seperti ini muncul di alam jiwa seseorang? Jiwa itu benar-benar tercengang. Alam jiwa Nili terlalu aneh dan benar-benar berbeda dari alam jiwa orang biasa. Saat pokok anggur berputar ke arah dirinya sendiri, jiwa itu menggeram dengan suara rendah, tersesat, dan membombardir pohon anggur dengan serangan energi. Ketika serangan energi mendarat di pokok anggur, itu hanya menggeser arahnya dan memanjang sambil terus berputar liar menuju jiwa. Setelah itu, ia mulai menyerap energi dari jiwa. Bahkan Nili tidak tahu asal-usul anggur ini. Namun, pasti akan ada konsekuensi berat untuk meremehkannya. Pohon anggur itu melukai dirinya sendiri di sekitar jiwa dan mulai menyerapnya, menyebabkan jiwa mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Dia terus-menerus berjuang, tetapi terikat pada pokok anggur dengan simpul yang membatasi. Mengetahui bahwa dia akan dihisap, jiwa itu tiba-tiba berjuang sendiri untuk bebas dan dengan cepat mundur. Jiwa kemudian melarikan diri dari ranah jiwa Nili dan panik berlari untuk hidupnya. Garis cahaya melesat keluar dari antara alis Nili. Hanya di mana Anda pikir Anda akan pergi? Nili tiba-tiba membuka matanya saat jejak cahaya melintas di antara mereka. Nili mewujudkan kekuatan jiwanya dan menggulungnya ke arah jiwa. Jiwa telah menderita kerusakan berat dan tidak lagi cukup kuat untuk bertarung. Yuyan telah memeriksa Nili ketika seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari antara alisnya. Setelah melihatnya, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Saat dia hendak mempersiapkan dirinya untuk membantu Nili menangkap jiwa, jiwa itu menembak dirinya sendiri di antara alisnya dengan kecepatan kilat. Pupil Yuyan segera melebar. Tidak baik. Nili tidak pernah berpikir bahwa jiwa akan mengejar Yuyan setelah gagal berurusan dengannya. Meskipun Yuyan sebelumnya adalah salah satu dewa spiritual yang paling kuat, kekuatan jiwa ini tampaknya bahkan lebih kuat daripada dewa spiritual. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.